Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Laila Kamila dan saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa pra-Islam. Nah, yang akan saya bahas adalah keadaan umum, geografis, dan penduduk Arab pada masa pra-Islam. Nah, Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia disebut Semenanjung Arabia, sebuah kawasan di mana Islam dilahirkan. Jazirah ini terbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar, terletak di sebelah barat daya Asia. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, dan di sebelah selatan dengan Laut Hindia, di sebelah timur dengan Laut Teluk Arab, dan di sebelah utara berbatasan dengan Irak dan Syria. Secara geografis, menurut sejarawan Shalabi, Jazirah Arab dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu bagian tengah dan bagian pinggir. Bagian tengah terdiri dari gurun dan bukit pasir, serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi hingga hujan tidak banyak turun. Akibatnya penduduk setempat melakukan praktik nomaden atau berpindah-pindah tempat. Nah, kemudian bagian pinggiran merupakan bagian maritim, karena itu penduduknya tidak nomaden sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaan jauh lebih memungkinkan dibanding dengan masyarakat Badui yang nomaden tadi. Nah, Arab memiliki beberapa danau dan sungai. Salah satunya adalah Danau Tiberias di Palestina dan Sungai Tigris yang ada di Irak. Karena sebagian besar daratan Jazirah Arab adalah gurun pasir, hal ini menyebabkan iklim di sana cukup gersang dan panas. Dan tidak banyak didapati hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Nah, Arab adalah negara perdagangan tanpa jalur kereta api dan hanya rute karavan. Kemudian kekuatan besar pada masa itu adalah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi dan juga Kekaisaran Persia. Kekaisaran Romawi adalah sebuah kerajaan besar yang ada di Italia dengan Roma sebagai ibu kotanya. Nah, sedangkan Kekaisaran Persia menurut sejarah adalah kerajaan yang berkuasa di Iran. Nah, kemudian yang kedua adalah keadaan politik bangsa Arab pada masa pra-Islam. Kondisi bangsa Arab sebelum masuknya Islam adalah mereka hidup berkelompok atau biasa disebut dengan suku atau marga, karena dalam masyarakat Arab terdapat banyak kelompok yang maka memungkinkan terjadinya perang atau permusuhan antar kelompok sangat riskan ya, karena mereka memiliki fanatisme yang sangat besar terhadap masing-masing kelompoknya. Nah, masing-masing suku ini mempunyai kepala suku atau pimpinan suku yang memimpin suku itu. Nah, kedudukan seorang kepala suku sama halnya dengan seorang raja. Jadi, di mana semua orang anggota suku harus tunduk dan patuh kepada perintah raja atau kepala suku tersebut. Nah, pemimpin suku memiliki otoritas mutlak sebagai diktator yang kuat. Kemudian sistem yang berlaku pada waktu itu adalah sistem diktator siapa yang paling berkuasa. Nah, di sini yang paling kuatlah yang akan berkuasa tanpa memperhatikan rakyat lemah yang ada di bawahnya. Kemudian biasanya masyarakat bawah akan disuruh untuk mengumpulkan hasil dan memberikan pemasukan untuk pemerintah, dan dari hasil masyarakat inilah yang digunakan para pemimpin untuk bersenang-senang, untuk kesenangannya sendiri, berfoya-foya gitu. Nah, bangsa Arab memiliki solidaritas antara sesama anggota kabilah itu sangat kuat, sedangkan perasaan dengan kabilah sama sekali tidak ada. Tenaga mereka selalu habis untuk melakukan peperangan dan karena untuk merebutkan kehormatan. Lebih jauh bahwa masyarakat Arab tidak mengenal yang namanya pemindahan kekuasaan, melainkan hanya menurut tradisi siapa yang paling banyak harta dan pengikutnya, maka dialah yang paling layak menjadi pemimpin. Kemudian kondisi ekonomi pada masyarakat Arab pra-Islam. Nah, zaman sebelum kedatangan Islam disebut zaman jahiliyah. Kemudian zaman jahiliyah ini adalah masa ketika bangsa Arab tidak mengenal agama tauhid yang merusak moral dan etika mereka. Kebiasaan buruk yang terjadi seperti judi, mabuk-mabukan, menyembah berhala,
atau bermain perempuan dan lain-lain. Suatu hal yang menonjol pada zaman ini adalah perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dulu wanita dianggap makhluk yang sangat lemah. Karena itu, perempuan hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu dan sering dijadikan sarana berjudi. Masyarakat jahiliyah juga terkenal dengan perilakunya yang menyukai poligami tanpa batasan sesuai dengan keinginannya dengan bebas bahkan tanpa aturan. Zina mewarnai setiap pejabat sebagai manusia biasa kecuali segelintir orang yang benar-benar menjaga kesuciannya. Jadi zina itu sangat merajalela pada waktu Arab pra-Islam. Kemudian mata pencaharian masyarakat Arab pada saat itu sebagian besar adalah berdagang. Bangsa Arab merupakan bangsa yang terkenal akan keterampilan usahanya. Jadi mereka menguasai sebagian besar jalur perdagangan di kawasan itu, yang bahkan sampai mengalahkan negara lain gitu. Cara untuk memenuhi kebutuhan finansial adalah perjalanan niaga yang sering dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu, yaitu mereka pergi ke Suriah pada musim panas dan Yaman pada musim dingin untuk berniaga. Nah, namun di balik perilaku yang amoral dan dari masyarakat jahiliyah, mereka masih memiliki sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya adalah kedermawanan mereka. Nah, juga sikap pantang menyerah dan mematuhi janji-janji yang telah mereka tentukan. Nah, kemudian kepercayaan masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Nah, orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab dikenal sebagai seorang jahil. Bukan hanya karena tidak percaya adanya Tuhan, tetapi juga karena tidak menganut kepercayaan tertentu. Padahal kenyataannya orang Arab adalah orang yang berinteraksi dengan agama-agama yang berbeda. Karena akibat berniaga tadi, jadi bertemu dengan agama-agama yang berbeda setiap pertemuannya. Nah, mengenai akidah, bangsa Arab pra-Islam percaya kepada Allah sebagai pencipta. Mereka mengenal agama tauhid dan mengikuti iman menyembah Tuhan. Banyak nabi dikirim kepada mereka sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diutus untuk memanggil bangsa Arab adalah Nabi Nuh alaihissalam untuk kaum Ad dan Nabi Salih yang diutus untuk kaum Tsamud. Namun mereka tidak mau menerima undangan sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diterima dengan baik di masyarakat Arab saat itu. Namun lama-kelamaan banyak menerima ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam penggantinya. Pada saat itu ada 3 buah berhala yang sangat terkenal atau populer yang ditempatkan di suatu tempat-tempat tertentu. Beberapa berhala itu adalah Mana, Lata, dan Uzza namanya. Kemudian setelah itu kemusyrikan tumbuh dengan banyaknya berhala kecil di Hijaz. Selain itu banyak orang Arab yang percaya menggambar nasib dengan panah dan percaya kata-kata orang yang kuat atau cerdas. Kemudian yang kelima adalah keadaan sosial budaya bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab memiliki banyak budaya-budaya, namun yang paling menonjol di bidang sastra. Orang Arab sangat ahli dalam bidang sastra, khususnya puisi. Orang Arab yang merupakan gambaran langsung tentang kehidupan mereka yang menurut tata krama dan adat istiadat. Bahasa dan isi puisi Arab padat, benar, dan lugas, tapi memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Karena imajinasi dan simbol yang digunakan sangat baik dan fokus, tetapi di balik itu banyak juga puisi yang maknanya tidak jelas atau sulit dicerna oleh manusia umumnya. Nah, yang kemudian ada adat kebiasaan bangsa Arab pra-Islam, yaitu lingkungan alam di sana suatu bangsa hidup serta berkembang punya pengaruh yang besar dalam pembentukan tabiat atau adat istiadat, sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Dalam kaitan dengan pengaruh lingkungan bangsa Arab terhadap corak perkembangan Islam, para sejarah merumuskan sejumlah karakteristik tabiat dan kebiasaan bangsa Arab
yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan Islam. Antara lain, masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada adat dan tradisi kabilahnya masing-masing yang tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah. Dan kemudian yang kedua, adatnya adalah meskipun demikian, seperti diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa pada masa jahiliyah, masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat tidak beradab, gemar melakukan perampasan dan perusuhan, yaitu jahil tadi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Arab pada saat itu mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu sifat positif dan negatif. Nah, sifat positif itulah yang menjadi penunjang perkembangan Islam dan pendorong perkembangan masyarakat Arab. Sedangkan sifat negatif akan merusak kebenaran dan persatuan mereka. Kehidupan yang sangat getir dan keras di gurun pasir menyebabkan orang Arab mempunyai kebiasaan buruk. Di antaranya adalah memandang rendah derajat manusia, kemudian juga suka minum khamar yang memabukkan, suka berjudi yang foya-foya tadi. Dan juga selanjutnya ada pemerintahan. Sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab tidak mengenal sistem pemerintahan. Namun masing-masing kabilah mempunyai pemerintahan sendiri, yakni dengan dikepalai seorang syekh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lingkungan kabilahnya. Di samping itu, masing-masing kabilah juga mempunyai seorang hakim yang bertugas mengadili dan menetapkan keputusan mengenai berbagai perselisihan dan pertikaian yang terjadi di kalangan kabilah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.